Selamat pagi untuk anak-anakku kelas 11. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan materi yang bab 1. Nah, ini Pak jelaskan karena Bapak memberikan tugas itu tidak ada yang merespon. Jadi sekarang Bapak berusaha menjelaskan melalui video ini. Kalau seandainya nanti setelah dijelaskan seperti ini, Bapak harapkan kalau diberikan tugas segera dikerjakan. Tidak ada lagi alasan nanti tidak mengerti atau bagaimana-mana. Ya. Nah, di sini untuk yang kelas 11, ini yang bab pertama itu tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Ini sebenarnya di SMP sudah pernah ini dipelajari. Itu kalau masih ingat. Kalau lupa ya Bapak nggak tahu. Nah, di sini untuk belajar ini kemarin kan sudah Bapak bagikan materinya. Silahkan kalian buka materi ya, catatan kalian buka supaya nanti saat Bapak jelaskan kalian mudah memahaminya. Ya, dibuka. Yang pertama ini ada yang A, persamaan kuadrat. Untuk definisinya itu sudah pasti yang namanya persamaan kuadrat, ada bahasa kuadrat, berarti untuk pangkat variabelnya itu tertinggi adalah 2. Jadi pangkat variabel tertinggi adalah 2 karena dia kuadrat di sini bahasanya. Kemudian untuk bentuk umumnya, bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat, yang ini ya. Yang ini. Ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, ini bentuk umum dari persamaan kuadrat. Dimana untuk a itu tidak boleh sama dengan 0. Kemudian a, b, c itu elemen bilangan real. Ya, itu di sana sudah dijelaskan. Kemudian lihat contohnya, yang namanya persamaan kuadrat. Kalau yang tadi ada ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, ini bentuk umum. Nah, nanti untuk kalau di soal a ini nanti dalam bentuk angka, b juga, c-nya juga. Nah, contohnya yang di bawah nih. 2x kuadrat tambah 4x min 1 sama dengan 0. Nah, yang namanya variabel itu adalah yang x. Ya, yang pertama itu x-nya pangkatnya 2. Nah, ini maksudnya kenapa persamaan kuadrat variabelnya pangkat 2 paling tinggi. Nah, ini maksudnya yang di depan ini x-nya pangkat 2. Yang ini ya. Kemudian yang berikutnya ada variabel juga x. Nah, ini variabel juga. Kemudian yang belakang, yang min 1 namanya konstanta. Sedangkan angka di depan variabel itu namanya koefisien. Itu harus selalu diingat. Angka di depan variabel namanya koefisien. Sedangkan angka yang tidak ada variabelnya namanya konstanta. Itu diingat. Kemudian di sini kita akan menentukan yang mana sih, yang A, yang B, dan yang C. Yang A itu pasti selalu di depan variabel x kuadrat. Ingat, A itu akan selalu berada di depan variabel x kuadrat. Sedangkan B itu selalu di depan variabel x, ya, x ya, nggak ada kuadratnya ini. Untuk yang B itu berada di variabel x, itulah yang B di depannya. Kemudian yang C yang pasti tidak ada variabelnya, itu pasti C. Nah, di situ contoh yang tadi yang pertama 2x kuadrat tambah 4x min 1. Nah, maka nilai A-nya itu adalah 2, ya. Nilai B-nya itu yang 4. Kemudian nilai C itu yang min 1. Ya, jadi dengan ada minnya. Jangan sampai nanti jawab 1. Sedangkan di sini ada min 1. Jadi C-nya min 1. Nah, itu tadi definisi dari persamaan kuadrat. Kemudian selanjutnya kita akan belajar menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, di sini ada 3 cara untuk menentukan akar-akarnya. Yang pertama nanti ada faktorisasi. Yang kedua melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Dan yang ketiga rumus ABC. Jadi ada 3 tadi, faktorisasi, melengkapkan kuadrat sempurna, kemudian yang ketiga rumus ABC. Nah, ini kalau salah nanti ini dijadikan soal ini. Nah, yang pertama dulu yang faktorisasi, yang ini. Dilihat ya bukunya, faktorisasi.
Itu masih sama bentuk umumnya, yaitu ax kuadrat tambah b tambah c sama dengan 0. Nah, di sini untuk faktorisasi itu rumusnya itu karena di sini yang akan kita cari itu adalah x1 dan x2 atau bilangan yang pertama dan yang kedua, ya. Ini yang akan kita cari. Nah, di sini untuk mencari dua bilangan itu, x1, x2 ini ya, dua bilangan ini atau nanti kita sebut dengan x1 dan x2. Ya. Dua bilangan ini x1 dan x2 ini yang akan kita cari. Itu ada syaratnya. Yang pertama, saat x1 dan x2 kita kalikan, ya, yang ini nih. Itu rumusnya nih. Saat x1 dikali x2 itu hasilnya harus sama dengan A dikali C. Nah, untuk A tadi, A yang sudah kita pelajari di sebelumnya, yang ini. A itu koefisien yang ada di depan x kuadrat atau variabel x kuadrat. Yang B-nya angka yang ada di depan variabel x. Nah, ini yang C itu yang konstanta. Nah, ini yang kita kalikan A dan C. Kalau ini kita kalikan, hasilnya itu sama dengan perkalian dua bilangan tadi. Dua bilangan yang kita cari, yaitu x1, x2. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, saat dua bilangan itu kita tambah, dua bilangan yang akan kita cari kita tambah, itu hasilnya harus B. Nah, B itu yang tadi sudah tuh, ya. Saat kita tambah hasilnya B. Nah, ini dua syarat tadi yang harus terpenuhi untuk mencari dua bilangan. Nah, untuk menentukan dua bilangan itu gimana? Ya, kita cari perkaliannya. Perkalian A dan C tadi itu berapa? Kemudian kita cari faktor dari perkalian itu berapa. Nanti kita pilih, nanti ada beberapa pilihan, kita pilih. Tapi hasilnya harus sama dengan A kali C, kemudian kalau ditambah hasilnya B. Ya. Nanti dijelaskan di contohnya supaya lebih jelas. Nah, untuk selanjutnya masih materinya. Karena di sini ada bentuk dari persamaan kuadrat, nilai A-nya ada yang berbeda, ada yang nilai A-nya 1, ada yang lebih dari 1, bahkan ada nilai A-nya itu min, ya, atau negatif. Nah, maka di sini ada ketentuan nih. Yang pertama, kalau seandainya A-nya sama dengan 1, ya, nilai A yang tadi itu sama dengan, kalau yang contoh yang pertama tadi kan A-nya 2 tuh. Berarti bukan 1 nih, enggak 1 A-nya. Maka ada nanti caranya. Ini yang 1 dulu. Kalau A-nya 1, maka ketentuan yang kalian cari itu adalah yang ini ya. Nih. Kita ubah nanti bentuknya menjadi x ditambah x1 dikali x tambah x2 sama dengan 0. Itu kalau A-nya sama dengan 1. Tetapi kalau A-nya tidak sama dengan 1, ya, seperti ini. A-nya tidak sama dengan 1, maka bentuk yang akan kita cari itu adalah yang ini. Ya, yang ini ya. AX tambah X1 dikali AX tambah X2 dibagi A sama dengan 0. Ini yang akan kita cari. Supaya jelas, lihat contohnya. Ini ya, contoh ya. Contoh akan Pak tulis di sini. Karena kalau kita melihat di sini, ini banyak keterangan. Supaya agak lebih jelas, Bapak kerjakan sendiri. Contohnya ini, lihat ya. Carilah akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan faktorisasi. Jadi ada bahasa faktorisasi. Jadi harus gunakan faktorisasi. Nah, di sini yang A itu ini Pak tulis ini ya. Persamaan ini contohnya ya. Contoh yang tadi yang A, x kuadrat min 3x min 28 sama dengan 0. Nah, ini contohnya. Kalian disuruh mencari faktorisasi atau akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat min 3x min 28 sama dengan 0. Nah, kita menggunakan cara faktorisasi.
Sambil kalian lihat bukunya. Nah, sekarang karena tadi ada dua syarat. Syarat yang pertama X1 dikali X2 itu harus hasilnya A dikali C. Ya, kemudian syarat yang kedua, X1 tambah X2 itu hasilnya harus sama dengan B. Nah, jadi sekarang kita tentukan dulu A dan C-nya. Lihat nih persamaan ini. Nilai A itu angka yang di depan X kuadrat. Di sini angkanya, ini angka berapa? Karena di sini nggak ada angka, ini sebenarnya ada angka, yaitu angka 1. Ya. Kemudian B. Untuk yang B itu angka di depan X. Ya, angka di depan X yaitu yang ini. Nah, jadi nilai B-nya sama dengan min 3. Dan yang terakhir nilai C. C itu adalah yang tidak ada variabelnya atau yang konstanta. Yaitu yang ini min 28. Nah, seperti tadi sekarang kita sambungkan dengan yang ini. X1 kali X2 harus sama dengan A kali C. A-nya tadi 1, kita kali dengan 28. Sama dengan 28. Jadi kita cari perkalian yang hasilnya 28. Ya. Jadi untuk mencari ini kita cari perkalian yang hasilnya 28. Sekarang ini oret-oretan ya di sini, nanti ke bawahnya yang benar. Perkalian hasilnya 28. Bisa kalian cari ingat-ingat sendiri yang hasilnya 28. Yang pertama pasti yang tadi ya, 1 kali 28. Itu pasti 28. Kemudian berapa lagi? 2 dikali 14. Ya, terus ya. 2 kali 14. 4 dikali 7. Ya, 4 kali 7 itu 28. Kemudian nah ini karena kalau setahu kalian mungkin sampai sini berhenti, tapi masih ada, yaitu min 1 kali min 28, min 2 kali min 14, kemudian min 4 dikali min 7. Jadi di sini ada 6 nih, ada 6 faktor. Nah, tapi dari 6 ini yang kita pilih hanya 1. Nah, cara memilih satunya sekarang kita lihat di syarat yang kedua, yaitu nih ya, syarat yang kedua saat kedua bilangan itu ditambah hasilnya harus B. B itu yang mana? B itu yang ini tadi, yaitu min. B itu yang ini ya, yaitu min 3. Maka di sini saat dia ditambah harus hasilnya min 3. Nah, sekarang cari di sini. Dari ke-6 faktor ini yang ditambah hasilnya min 3 itu yang mana? Oh iya, ini salah ini, maaf ya. Ini ada yang ketinggalan ini. 1 kali min 28. C-nya tadi min 28. Berarti ini min 28. Nah, berarti di sini kalau di sini harus min 28, otomatis ini juga akan berubah. Ini min 1 kali 28. Min 2 kali 14. Min 4 kali 7. Kemudian ini 1 kali min 28. 2 dikali min 14. Kemudian 4 dikali min 7. Ya, tadi hanya salah min aja, itu udah beda lagi hasilnya. Nah, sekarang seperti tadi, lanjut ke sini. Cari kalau ditambah dia hasilnya min 3. Kalau kalian bingung, kita cari satu-satu. Pertama coba min 1 ditambah 28. Itu hasilnya berapa? Kalian cari, yaitu 27. Ini juga situ. Min 2 ditambah 14 itu hasilnya 12. Lanjut terus gitu. Kalian cari terus ini sampai sini. Nah, dan yang ketemu nanti yaitu 4 ditambah min 7. Itu hasilnya min 3. Ya, jadi inilah yang kita ambil. Dua bilangan ini yang kita ambil, yaitu 4 dan min 7. Maka X1 nya kita pakai 4 dan X2 kita pakai min 7. Ya, udah ketemu nih X1 X2 nya. Kalau sudah ketemu seperti tadi,
Kalau nilai A-nya sama dengan 1, maka kita ngubahnya bentuknya menjadi X ditambah X1 dikali X ditambah X2 sama dengan 0. Nah, kita ngubahnya ke sini. Nah, tadi X1-nya sudah ketemu tuh. Maka jadinya X tambah X1-nya ketemu 4. Maka X tambah 4 dikali X. Nah, X2-nya ketemunya min 7. Maka kita ganti nih, plus dikali min itu pasti min. Maka ini min 7 sama dengan 0. Nah, ini belum selesai nih, belum selesai akar-akarnya. Nah, untuk menentukan akarnya, yaitu yang pertama nih, lihat nih yang ini dulu. Yang kurung yang pertama. X tambah 4, ingat belakangnya ada sama dengan 0. Ya, itu diingat ya, X tambah 4 sama dengan 0. Kemudian angka 4 itu pindah ruas ke kanan. Kalau dia tambah, pindah ruas jadi min. Maka di sini 0 dikurang 4. Maka X sama dengan 0 dikurang 4 itu min 4. Ketemulah X yang pertama itu min 4. Kemudian lanjut nih yang kurung yang kedua, yaitu X min 7 sama dengan 0, sama seperti tadi ya. Min 7-nya pindah ruas, maka di sini X sama dengan 0 min 7, karena dia min, kalau pindah ruas jadi tambah 7. Maka X-nya sama dengan 0 tambah 7 yaitu 7. Nah, inilah akar-akarnya. Akar-akarnya adalah X1 min 4 min 4 dan dan atau 7. Nah, inilah jawabannya gitu. Ya, paham ya? Itu untuk contoh yang pertama, kalau dia X-nya kalau A-nya sama dengan 1. Ya, itu dipahami. Nah, kalau seandainya A-nya tidak sama dengan 1, nah ini contoh yang B. Ya, Bapak pindahkan. Contoh yang kedua. Kalau yang tadi yang ini yang A ini ya, yang A. Sekarang contoh yang B. Contoh B yaitu 3x kuadrat tambah 2x min 5 sama dengan 0. Caranya sama seperti tadi ya. Pertama kita tentukan dulu, karena kita kan sudah pasti tahu ya syaratnya seperti tadi, sama syaratnya 2 yang tadi. Sekarang kita tentukan dulu nilai A-nya 3, nilai B 2, kemudian nilai C-nya min 5. Nah, seperti syarat yang tadi, X1 dikali X2 itu harus sama dengan A kali C. Kemudian X1 tambah X2 itu harus sama dengan B. Sekarang kita ganti nilai A-nya tadi ketemunya 3 dikali dengan C. C-nya min 5. 3 dikali min 5 hasilnya min 15. Sedangkan B itu nilainya 2. Nah, untuk mencari angka ini kita lihat ini perkalian yang A kali C nya dulu ya. Sini seperti tadi. Cari perkalian yang hasilnya min 15. Ya udah pasti yang tadi itu 3 dikali min 5. Kemudian ingat pasti ada nih 1 dikali min 15. Kemudian min 3 dikali 5. Min 1 dikali 15. Nah, ada 4 nih. Ada 4 ini. Sekarang seperti tadi kita tambahkan yang hasilnya 2. Kalau ditambah hasilnya 2, kita coba nih 3 ditambah min 5. 3 tambah min 5 itu hasilnya min 2. Kita coba yang ini 1 ditambah min 15. 1 tambah min 15 hasilnya min 14, dan seterusnya nanti ketemunya yang ini. Min 3 ditambah 5 hasilnya 2. Jadi kita pakai yang ini ya. Kita pakai angka yang ini. Min 3 dengan 5, maka X1-nya ketemunya min 3. Kemudian X2-nya ketemunya 5.
Nah, karena di sini A-nya itu tidak sama dengan 1, maka kita ubah bentuknya menjadi AX ditambah X1 ya dikali dengan AX ditambah X2 dibagi dengan A ya. Seperti di materinya sebelumnya. Nah, karena X1-nya sudah ketemu tadi, yaitu AX tambah X1-nya ketemu min 3. Berarti ini langsung aja nih. Ya, A-nya tadi 3. Ya, maaf. Langsung ya, A-nya tadi kan udah ketemu tuh 3 tuh. Ganti aja 3X tambah X1-nya. Nah, maksudnya salah. X1-nya itu ketemunya min 3, maka tambah kali min, itu min, jadi min 3. 3X min 3. Dikali A-nya tadi 3X. Ya, untuk X ini nggak usah dirubah ya. Ini variabel dari rumusnya, ini tidak usah dirubah. Yang dirubah hanya ini, yang ini, kemudian ini, dan yang ini. Sesuai dengan yang sudah kita temukan. Nah, 3X, lanjut ya. 3X tambah X2-nya ketemunya 5. Dibagi dengan A-nya tadi ya. A-nya itu ketemu 3 ya, per 3 sama dengan 0. Nah, kalau sudah, sekarang kita cara yang tadi ya. Seperti cara yang tadi. Kita lihat yang dalam kurung yang pertama dulu. Yaitu 3X min 3 sama dengan 0. Selanjutnya min 3-nya pindah ruas. Jadi 3X sama dengan 0. Karena min pindah ruas jadi tambah. 3X sama dengan 0 tambah 3 itu 3. Nah, sekarang 3 yang ini harus pindah ruas juga supaya di sini tinggal X. Nah, karena ini 3 dan X ini adalah bentuk dari perkalian, maka kalau 3 pindah ruas maka jadi pembagian. Maka 3 dibagi 3 sama dengan 1. Jadi X yang pertama ketemu 1. Sekarang yang kurung kedua yaitu 3X tambah 5 sama dengan 0. Nah, sekarang yang 5-nya pindah ruas, jadinya 3X sama dengan, karena ini plus, pindah ruas jadi min. Jadi 0 dikurang 5. 3X sama dengan 0 dikurang 5 itu min 5. Ya. Kemudian selanjutnya seperti tadi 3-nya pindah ruas. Ya, karena ini perkalian. Kalau 3 pindah ruas jadinya per 3. Jadi min 5 dibagi 3. Nah, sudah, ini kalau seandainya 5 dibagi 3 bisa dibagi, kalian bagi. Kalau seandainya tidak bisa, nggak usah. Ya, dibiarkan aja, nggak usah dibuat jadi desimal. Itu nggak usah. Tapi kalau seandainya dibuat sederhana itu boleh. Nah, maksud dari sederhana misal nih 2/4. Ini kalau disederhanakan jadinya 1/2. Gitu ya, sama-sama dibagi 2. Ini boleh disederhanakan, tapi jangan dibuat jadi bentuk desimal. Nanti kalau dalam soal pilihan ganda nggak ada jawabannya desimal. Ya, itu diingat. Nah, itu tadi dua contoh mencari akar persamaan kuadrat menggunakan faktorisasi ya. Ada 2 contoh tadi. Nah, silahkan kalian pelajari. Boleh kalian nanti, kalau ini kan nanti kalian ulang-ulang video ini supaya lebih jelas. Ya. Udah, itu aja materi dari Bapak. Saya ucapkan selamat pagi. Silahkan mencoba.